Sepulang kantor sekitar pukul 3 sore pada Jumat 24 Juni 2011, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Mindo Tampu Bolon tiba di rumahnya yang sepi dan tertutup rapat di Perumahan Anggrek Mas, Batam. Karena tidak membawa kunci, dia tidak bisa masuk. Mindo mencoba memanggil Putri Mega Umboh, istrinya, dan Keiza, anaknya, juga Rosita alias Ros, asisten rumah tangga, tapi tidak ada jawaban. Mobil milik mereka, Nissan X-Trail warna hitam, juga tidak ada di tempat. Sejak di kantor, Mindo sebenarnya mulai khawatir. Meski hari itu dimulai seperti biasa, pagi hari sekitar pukul 6.30, istrinya serta sang anak dan ART mengantar dirinya ke kantor Polda Kepulauan Riau, Batam dengan mobil Nissan X-Trail. Setelah itu sang istri, anak, dan ART kembali ke rumah dengan mobil itu. Tadi saat Mindo di kantor, istrinya sempat menelpon, namun Mindo tidak menjawab karena sedang menelpon orang lain. Tapi sewaktu Mindo mencoba menghubungi kembali istrinya, ponsel tidak diangkat. Yang terdengar hanya nada, nomor telepon yang Anda hubungi sedang dialihkan ke nomor lain. Dan sekarang sepulang kantor dan tiba di rumah, Mindo mendapati rumah terkunci dan tak seorang pun ada di rumah. Pria itu mencoba menghubungi kerabat dan teman, bahkan satpam perumahan untuk mencari tahu keberadaan Putri, tapi tidak seorang pun yang tahu. Mindo kemudian memutuskan mendatangi agen penyalur ART. Siapa tahu Ros si ART ada di sana, pikirnya. Pemilik agen mengatakan Ros tidak berkunjung ke agen, tapi pacar Ros yang bernama Ujang alias Gugun Gunawan tadi datang ke agen untuk mencuci baju. Karena semakin khawatir, Mindo menghubungi atasannya dan melaporkan keluarganya hilang. Sang atasan segera menugaskan beberapa rekan Mindo sesama polisi untuk membantu mencari anak istri Mindo Tampu Bolon. Sementara itu karena rumahnya terkunci, Mindo lalu memanggil tukang kunci untuk membongkar pintu. Saat masuk, rumah kosong dan tampak normal. Pencarian terhadap istri dan anak Mindo dilakukan berjam-jam hingga malam hari, tapi nihil. Hingga keesokan hari, Sabtu 25 Juni 2011, polisi melacak lokasi nomor ponsel Putri, Ros, dan Ujang. Dan sekitar pukul 9 malam berhasil mendeteksi ponsel Ujang berada di sekitar Hotel Bali, Batam. Sepeda motor milik Ujang juga ditemukan parkir di kawasan hotel. Polisi menemukan Ros bersama pacarnya Ujang dan Keiza, anak Mindo, di dalam kamar hotel. Barang-barang Putri juga ada di sana. Tapi Putri, istri Mindo, tidak ada. Mindo yang ikut ke hotel tersebut menanyakan pada Ros keberadaan istrinya. Ros menjawab, ibu dibawa orang yang bernama Dani dan Antoni. Ibu dicegat di jalan menuju ke Polda, sedangkan saya dan Keiza diturunkan di pinggir jalan. Saat dibawa ke Polsek, Ros, si ART, dan pacarnya Ujang mengaku bahwa sebenarnya Ujanglah yang menghabisi Putri Mega Umboh dan membuang jasadnya di hutan di Telaga Punggur. Dalam melakukan aksinya, Ujang mengaku dibantu Ros dan sejumlah satpam perumahan Anggrek Mas. Berdasarkan pengakuan itu, polisi kemudian menangkap dan menahan 7 satpam perumahan Anggrek Mas. Satpam yang ditangkap terkejut dan membantah keterlibatan mereka, sampai-sampai mereka lapor ke Komnas HAM karena merasa tidak bersalah. Polisi pun akhirnya membebaskan ke-7 satpam karena terbukti tidak bersalah. Ujang ternyata telah berbohong dengan membawa-bawa 7 orang satpam. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Ujang kemudian membuat pengakuan baru. Pengakuan yang menggegerkan. Menurutnya, pembunuh Putri adalah suaminya sendiri, AKBP Mindo Tampu Bolon. Jadi begini ceritanya. Beberapa minggu sebelum kejadian, Ujang datang ke rumah Mindo untuk bertemu pacarnya ART Ros. Saat itu Mindo memanggilnya dan menawarkan pekerjaan padanya. Dia berencana ingin membunuh istrinya, Putri Mega Umboh, dan nantinya meminta Ujang untuk membantu membereskannya. Menurut Mindo, dia sakit hati pada istrinya karena selalu meremehkan dirinya yang adalah seorang suami dan perwira polisi. Mindo Tampu Bolon menjanjikan imbalan 25 juta rupiah untuk Ujang. Eksekusi direncanakan dilakukan tanggal 24 Juni 2011 di rumah Mindo. Ujang pun setuju. Pada Rabu 22 Juni 2011 pukul 5 sore, Mindo meminta Ros menghubungi Ujang dan menyuruh pria itu masuk ke rumah lewat atap belakang rumah yang sudah dilubangi. Ros membantu Ujang turun dari atap dengan menaruh kursi di bawahnya saat pacarnya itu turun dari atap.
Sejak hari itu, Ujang tinggal di kamar Ros tanpa sepengetahuan Putri Mega Umboh. Lalu pada Kamis 23 Juni sekitar pukul 8 malam, Putri, Keiza, dan Ros menjemput Mindo yang baru keluar kantor dan sedang menunggu mereka di pom bensin. Di perjalanan pulang, Putri dan Mindo bertengkar karena si anak Keiza menangis terus. Setiba di rumah karena pintu kamar tidur terkunci dan tidak bisa dibuka oleh ART Ros, si majikan Putri marah dan memukulnya dengan sandal. Menurut Ros, dia sudah sering diperlakukan kasar oleh majikannya itu. Setelah kunci pintu kamar diperbaiki Mindo dan bisa dibuka, Mindo dan istrinya masuk ke kamar. Tak lama kemudian, Ros mendengar dari arah kamar tidur majikannya seperti ada suara barang dilemparkan ke dinding kamar. Lalu Ros mendengar Mindo berteriak, dia sudah capek dan akan istirahat. Setelah itu terdengar suara pintu dibanting. Keesokan hari Jumat 24 Juni 2011 pukul 5.30 pagi, Ujang mendengar suara ribut-ribut di kamar Mindo dan Putri di lantai atas. Dia pun bergegas ke sana disusul Ros. Mereka melihat Mindo memukuli istrinya. Lalu bersama Ujang, Mindo pun menghabisi Putri. Terakhir bersama Ros, Mindo memasukkan jasad istrinya ke koper merah. Mindo lalu menyuruh Ros membawa barang-barang berharga termasuk kartu ATM Putri agar terlihat kejadian itu seperti perampokan. Mindo berpesan agar Ros dan Ujang membuang jasad Putri dan mereka boleh membawa Kezia bersama mereka. Seandainya nantinya ditanyai polisi, Mindo kembali berpesan agar Ros mengatakan dirinya dan Putri dicegat orang di tengah jalan dan dirampok. Mindo lalu pergi ke kantor seperti biasa pukul 6.30 pagi, sementara Ros dan Ujang membersihkan TKP. Sekitar pukul 8 pagi, tiba-tiba Ros dan Ujang melihat mobil Nissan X-Trail sudah parkir lagi di tempatnya, dan seorang wanita misterius mengantarkan kunci mobil itu. Ujang kemudian mengemudikan mobil itu, bersamanya ikut Ros dan Kezia. Mereka menuju kawasan Telaga Punggur dan membuang koper berisi jasad Putri di hutan yang berada di kawasan itu. Lewat pengakuan Ujang dan Ros itulah jasad Putri Mega Umboh dapat ditemukan di hutan di kawasan Telaga Punggur pada 25 Juni 2011. Dan dari pengakuan itu pula, polisi kemudian menetapkan Mindo Tampu Bolon sebagai tersangka pada 29 Juli 2011. Mindo Tampu Bolon tentu saja membantah dan segera menyewa jasa pengacara Hotma Sitompul untuk menangani kasusnya. Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP Mindo Tampu Bolon dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat atau Kasubdit 2 Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditres Krimsus Polda Kepri. Persidangan digelar Januari 2012. Dalam sidang, majelis hakim mengungkapkan pengakuan Ujang dan Ros dianggap berbelit-belit dan mereka kerap berbohong. Saat awal diinterogasi, Ros mengaku mobil majikannya Putri dicegat di tengah jalan dan kemudian Putri dibawa kabur oleh orang tak dikenal. Kemudian pengakuan berubah lagi dan ternyata Ujanglah pelakunya yang dibantu 7 satpam kompleks. Lagi-lagi kemudian terbukti satpam kompleks tidak terlibat. Hingga akhirnya Ujang mengeluarkan pengakuan pamungkasnya, yaitu otak pembunuhan Putri Mega Umboh adalah suaminya sendiri, Mindo Tampu Bolon. Keterangan Ros dan Ujang juga seringkali bertentangan satu sama lain. Selain itu, majelis hakim juga mengatakan tidak ada bukti dan saksi seorang wanita misterius datang mengantar kunci mobil Nissan X-Trail ke rumah Mindo. Wanita misterius yang seharusnya jadi saksi itu tidak diketahui keberadaannya. Akhirnya, karena pengakuan plin-plan Ujang dan Ros dan bukti-bukti sangat minim untuk menjerat Mindo Tampu Bolon sebagai otak dan pelaku, persidangan memutuskan Mindo tidak bersalah dan tidak terlibat dalam pembunuhan istrinya Putri Mega Umboh. Keluarga Mindo Tampu Bolon menyambut gembira keputusan tersebut, begitu juga mertua Mindo, James dan Getwen Umboh, yang adalah orang tua Putri Mega Umboh. Mertua Mindo yakin menantunya tidak terlibat dalam kasus itu. Pelakunya adalah Ujang dan Ros karena motif sakit hati dan ingin merampok Putri. Sementara itu, sidang menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara pada Gugun Gunawan alias Ujang. Ujanglah yang disebut sebagai otak dan pelaku pembunuhan Putri Mega Umboh.
Majelis hakim menyebut ada beberapa hal yang memberatkan Ujang dalam persidangan tersebut, yakni tidak mengakui kesalahannya, selalu berbelit dalam menjalani persidangan, dan melibatkan orang lain yang tidak bersalah. Sementara hal-hal yang meringankannya adalah belum pernah diadili di persidangan. Sedangkan asisten rumah tangga Rosita alias Ros, majelis hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara. Rosita menangis dan mengatakan tidak menerima putusan itu yang dianggapnya terlalu berat sebab dia tidak ikut membunuh. Tapi majelis hakim mengatakan secara sadar Ros ikut membantu aksi kejahatan itu. Peran Ros sangat nyata. Menurut majelis hakim, Ros memiliki kesempatan untuk tidak terlibat dalam aksi kejahatan, tapi dia tidak melakukannya. Usai vonis dijatuhkan, terjadi kehebohan. Keluarga Putri Mega Umboh maju ke depan persidangan mengejar Ujang yang digiring pihak kepolisian. Puluhan polisi yang bersiaga mengamankan persidangan langsung menghentikan serangan pihak keluarga korban. Sempat terjadi pelemparan botol air mineral ke arah Ujang meski luput. Dorong-dorongan antar pihak keluarga Putri dan polisi pun tidak terhindari. Mereka kesal karena hukuman Ujang ringan hanya 20 tahun. Getuen ibu Putri Mega Umboh menangis dan menilai putusan dari hakim itu tidak sesuai dengan perbuatan Ujang. Apakah dengan dijebloskannya Ujang dan Ros ke penjara dan bebasnya Mindo Tampu Bolon perkara sudah selesai? Ternyata belum, terlebih buat Mindo Tampu Bolon sang mantan perwira polisi. Jaksa penuntut mengajukan kasasi, dan apa yang kemudian terjadi? Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan Mindo Tampu Bolon bersalah dan divonis hukuman penjara seumur hidup. Tapi ketika tiba saatnya Mindo ditangkap, pria itu tidak bisa ditemukan, dan selama 6 tahun ke depan dia menjadi buronan dan masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang. Di manakah Mindo bersembunyi selama 6 tahun? Ternyata pria itu dan anaknya Keiza bersembunyi di Lampung. Dia memilih Lampung agar berdekatan dengan mertuanya James Umboh dan Getuen yang tinggal di sana. Sejak awal mertua Mindo selalu mendukung menantunya. Mereka yakin Mindo tidak bersalah dan tidak pernah terlibat. Ujang dan Ros lah yang telah melakukan aksi keji pada putri sulung mereka. James dan Getuen juga percaya pada Keiza, cucu mereka yang berusia 3 tahun dan melihat kejadian pembantaian ibunya. Keiza mengatakan ibu dibunuh Om Ujang dan Tante Ros. Kombes Polisi Purnawirawan James Umboh menganggap menantunya difitnah. Hotma Sitompul, pengacara Mindo, mengatakan tuduhan pada Mindo direkayasa pihak-pihak tertentu. Kepada media, Getuen mengatakan dia ingat dulu saat anak dan menantunya berkunjung ke Lampung, Mindo mengeluh soal pekerjaannya. Mindo berkata dia akan dipindahkan ke kepolisian lain karena gencar mengusut penyelundupan bahan bakar minyak di Batam. Mindo menduga mafia minyak telah berkongsi dengan para oknum yang ingin menggeser dirinya. Hal inilah yang membuat keluarga James Umboh yakin tuduhan terhadap Mindo berlatar keinginan pihak-pihak tertentu untuk menyingkirkan Mindo. Selama 6 tahun di persembunyian di Lampung, Mindo menjalankan usaha pabrik roti. Mindo Tampu Bolon adalah anak ke-8 dari 10 bersaudara. Dia menyelesaikan pendidikan SD hingga SMP di Pekanbaru, Riau, dan kemudian pindah ke Bandung untuk melanjutkan SMA dan kuliah. Karir Mindo di kepolisian cukup bagus. Keluarganya mengenal dirinya sebagai sosok humoris, sopan, mudah bergaul, dan punya watak baik, sehingga mereka tidak percaya Mindo mampu melakukan tindakan keji pada istrinya. Sedangkan Putri Mega Umboh adalah anak pertama dari 4 bersaudara pasangan Kombes Polisi Purnawirawan James Umboh dan Getuen. Putri pernah menjadi model saat masa SMP dan SMA di Lampung. Kemudian dia melanjutkan kuliah ke Jakarta. Putri dan Mindo bertemu di Pekanbaru dan menikah tahun 2006. Setelah menikah, Putri ikut suaminya Mindo pindah ke Batam. Akhirnya, setelah buron selama 6 tahun, pada Juni 2019 Mindo Tampu Bolon tertangkap dan dijebloskan ke penjara untuk menjalani hukuman kurungan seumur hidup. Meski demikian, mertua Mindo tetap yakin menantunya tidak bersalah dan tidak pernah terlibat aksi keji menghabisi anak mereka, Putri Mega Umboh. Bagaimana menurut kalian kasus rumit yang menimpa Mindo Tampu Bolon ini? Apakah kalian percaya dia sebenarnya tidak bersalah seperti yang dikatakan mertuanya? Mungkin kalian punya informasi tambahan tentang kasus ini. Jangan lupa komen di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.